retail trader itu menjadi umpan atau apa ya, menjadi liquidity-nya para big player untuk menggerakkan market lebih besar lagi. Welcome di Mac Talks, let's talk about trading. Perkenalkan, nama saya Devi, salah satu trading analis dari Didimax Pusat. Dan di sebelah saya ada narasumber kita, yaitu mentor kita di official dari Didimax, yaitu Coach Widi. Halo. Gimana nih kabarnya nih, Master? Alhamdulillah baik tentunya. Di podcast kali ini kita bakalan bahas tentang Didimax di balik pergerakan besar XAUSD, cara big player menjebak trader retail dan mengacak psikologi nih, Master. Oke, wah luar biasa ya. Iya. Temanya panjang banget, judulnya panjang banget ya. Iya. Tapi ini bakalan isinya daging banget nih. Oke. Menarik. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama, yaitu kenapa ya setiap ada pergerakan besar di XAUSD banyak trader justru malah rugi nih, Coach? Tentunya yang mengalami kerugian di balik pergerakan besar XAUSD itu trader-trader yang terbilang apa ya, mungkin kurang dari segi literasinya, kurang dari segi ilmunya, dan kurang dari segi pengalamannya juga kayak gitu. Karena memang di balik pergerakan besar itu tentunya ada opportunity yang besar juga, dan tentunya ada risiko juga yang besar kayak gitu. Jadi kita harus bisa memanfaatkan momentum pergerakan besar tersebut gitu. Oke. Nah, ini tuh pergerakan kayak gini tuh justru bisa jadi peluang atau bahkan bisa jadi jebakan nih, Coach. Nah, tadi udah saya jawab tuh gitu kan. Sebenarnya pergerakan besar ini bisa jadi jebakan juga gitu ya, dan bisa menjadi peluang besar juga kayak gitu. Jebakan untuk trader yang memang apa ya, belum tahu bahwasannya di market itu apa yang nggak segampang yang kita perkirakan, nggak segampang yang kita pikirkan, nggak semudah pergerakannya tuh yang gampang banget nih breakout gitu kan ya. Misalkan kita breakout terus langsung harus buy, terus dia retest di support kita langsung buy juga. Nah, nggak semudah seperti itu juga kayak gitu. Banyak sekali dinamika market yang memang terjadi. Salah satunya yaitu terkait dari segi liquidity kayak gitu. Nah, mungkin tadi juga udah dibahas di judul kayak gitu ya, bahwasanya banyak sekali pergerakan-pergerakan manipulasi. Nah, di sini kita harus bisa hindari agar bisa memanfaatkan peluang pergerakan besar di XAUUSD tentunya. Next pertanyaannya itu, sebenarnya apa yang terjadi di balik pergerakan besar di market XAUSD nih, Coach? Oke, pergerakan besar tentunya bukan tanpa alasan ya. Di market XAUUSD khususnya ada terjadi pergerakan besar, yaitu karena ada beberapa faktor utama, yaitu salah satunya mungkin yang sering kita dengar lah seperti biasa, yaitu ada terjadi faktor-faktor fundamental biasanya kayak gitu. Kalau misalnya pakar-pakar fundamental kan biasanya bilang bahwasanya pergerakan market itu di XAUUSD tentunya itu digerakin oleh fundamental kayak gitu, atau mungkin geopolitik lah yang sekarang lagi rame kayak gitu. Nah, itu salah satu penyebab terjadi pergerakan besar di XAUUSD tentunya. Oke. Next question, kenapa trader retail sering masuk di waktu yang salah nih? Nah, di sini pertanyaan bagus tentunya. Kenapa trader retail itu sering banget gitu ya kena jebak atau kurang tepat atau di waktu yang memang kurang tepat untuk entry posisi di XAUUSD tentunya. Salah satunya yaitu biasanya faktor utamanya yang sering kita dengar yaitu FOMO, fear of missing out. Fear of missing out itu apa ya? Rasa di mana si trader itu, khususnya trader retail ya, dan trader yang awam biasanya itu sering takut ketinggalan momentum kayak gitu, sering takut ketinggalan momentum. Jadi makanya pengen cepat buru-buru entry, padahal waktunya untuk entry itu belum tepat kayak gitu. Nah, itu salah satu faktor utama biasanya karena FOMO. Gitu. Selanjutnya, kenapa nih stop loss sering banget duluan kena sebelum harga bergerak sesuai analisa nih, Coach? Ini menarik juga nih. Jadi market itu tadi ya nggak sepolos yang kita bayangkan gitu ya, apalagi di gold gitu kan, pergerakannya besar. Itu banyak sekali pemain-pemain besar yang memang apa ya, bisa dikatakan memanfaatkan momentum tersebut untuk menjebak para trader retail seperti kita kayak gitu. Nah, menjebaknya itu biasanya yang pertama tentunya si trader retail itu dikasih sinyal seperti misalkan ada breakout, padahal pergerakan tersebut manipulasi atau fake out atau breakout palsu gitu kan ya. Lalu menyebabkan harga itu dia mengejar
stop loss retail tersebut gitu ya, apa namanya, mengejar stop loss di trader retail tersebut kayak gitu kan. Lalu setelah harga menyentuh stop lossnya trader retail tersebut, harga malah berbalik arah sesuai dengan apa yang trader retail harapkan tentunya. Nah itu, dan itu mungkin ya salah satu dinamika market juga yang dimana tentunya ada terjadi pergerakan manipulasi, dan itu nanti mungkin nyambungnya itu ke pembahasan tentang liquidity kayak gitu. Nah, kenapa para big player atau para apa namanya, hedge fund seperti apa namanya, perusahaan-perusahaan besar lah ya gitu kan, yang bisa menggerakkan market itu sengaja mengejar stop loss para retail trader terlebih dahulu sebelum harga bergerak menuju apa yang diharapkan di awal tentunya kayak gitu. Apakah itu tuh stop lossnya emang gara-gara mudah ditebak atau gimana nih Coach? Nah, sebenarnya salah satunya juga betul sih sebenarnya ya, mudah ditebak juga karena mungkin para big player juga tahu psikologis atau cara analisa para retail trader kayak gitu. Rata-rata kan umumnya ya, pada dasarnya kita kalau misalkan untuk entry, misalkan entry di support kayak gitu, entry di support berarti buy kan. Nah, terus stop lossnya itu kan kita taruh di bawah low supportnya tersebut kayak gitu. Nah, para retail trader kalau misalnya memang nggak tahu nih kayak gitu ya, di mana arah liquidity-nya, itu pasti kena jebak duluan. Kejilat Harga duluan, ya. ya, nah istilahnya itu kejilat duluan atau stop hunt ya, atau stop loss hunter biasanya. Seperti itu. Oke, terus next question, kenapa area yang terlihat aman justru sering terjadi target marker itu? Nah, di sini nih menarik juga ya. Biasanya para big player juga tentunya melihat behavior atau psikologis dari para retail trader tentunya. Jadi dia nggak ngasal juga ya menjebak para retail trader itu. Justru malah jika harga memang kelihatannya itu clean kayak gitu ya, atau misalkan tadi harga itu dia udah bener-bener breakout kayak gitu kan, padahal breakoutnya tersebut itu malah dijadikan breakout palsu oleh big player kayak gitu. Nah itu justru malah momentum para big player untuk menjebak para retail trader, karena memang sengaja retail trader itu menjadi umpan atau apa ya, menjadi liquidity-nya para big player untuk menggerakkan market lebih besar lagi gitu. Oke, lanjut lagi nih. Apa nih sebenarnya yang terjadi kalau saat terjadi breakout palsu nih? Nah, justru kalau misalkan breakout palsu tersebut ya terjadi, biasanya ada istilahnya tuh bukan hanya stop loss hunter juga ya gitu kan, bukan hanya stop loss hunter lagi, malah justru ada terjadi pergerakan manipulasi kayak gitu, pergerakan manipulasi. Nah, pergerakan manipulasi di sini itu bukan manipulasi pergerakan apa ya dari suatu broker gitu kan. Banyak tanggapan juga memang sebenarnya, wah ada terjadi manipulasi pergerakan ya, ada terjadi manipulasi candle. Itu apakah permainan dari broker? Tentunya tidak juga ya, tidak benarkan juga. Tapi memang bisa saja terjadi ada kecurangan di di suatu broker kayak gitu kan. Apalagi kalau misalnya brokernya memang tidak terregulasi secara benar kayak gitu. Jadi tetap kita harus hati-hati juga. Cuman kalau misalkan kita berbicara ke real marketnya, itu manipulasi di market itu memang ada kayak gitu. Manipulasi di market itu memang ada, dan itu sudah menjadi dinamika market yang terjadi tentunya di kondisi market saat ini gitu. Oke, next question. Kenapa nih banyak trader yang entry di momen breakout tanpa konfirmasi? Nah banyak itu banget nih. makanya tadi kita balik lagi di awal, biasanya para retail trader itu gitu kan, apalagi yang awam kayak gitu kan, biasanya penyakitnya itu yang utama itu FOMO tadi kayak gitu. Takut apa ya, sangat ada rasa takut di mana dia itu ketinggalan momentum kayak gitu, padahal seharusnya gitu kan, justru sebelum kita entry tentunya harus nunggu konfirmasi dulu kayak gitu, agar biar lebih maksimal lagi tentunya untuk kita bisa memanfaatkan peluangnya. Jangan sampai kita langsung buru-buru entry, tergesa-gesa entry, justru malah itu yang sering menyebabkan para retail trader itu sering kena loss tentunya. Oke. Gitu. Sekarang kita bahas tentang psikologi nih ya. Nah, boleh tuh. Oke. Gimana pergerakan harga bisa mempengaruhi emosi trader itu sendiri tuh? Tentunya ya, apalagi sebagai manusia biasa gitu kan, manusia biasa pada umumnya, kita itu sangat diuji sekali tentunya, khususnya di dalam dunia trading gitu, dunia financial market pastinya sangat diuji sekali dari segi psikologis kayak gitu. Ya biasanya kalau misalkan kita sebagai retail trader dikit kena stop loss aja, misalkan ya satu kali kena stop loss aja, itu biasanya udah mulai goyah tuh psikologis kayak gitu, udah mulai goyah, udah takut lagi untuk entry gitu kan ya, udah gak mau lagi malah untuk trading kayak gitu kan. Padahal
stop loss itu hal wajar gitu ya, padahal stop loss itu hal wajar, akan tetapi yang dimana tentunya kita harus tetap disiplin dan konsisten dengan manajemen resiko yang bijak tentunya. Jadi jangan dikit-dikit gitu ya, jangan baru satu kali entry terus kena stop loss gitu kan, langsung kita pengen berhenti, langsung pengen kita resign dari dunia trading gitu. Itu kurang tepat. Oke. Next questionnya, Coach. Apakah ada pola tertentu sebelum market melakukan pergerakan besar nih? Ada. Nah, yang paling umum biasanya itu ada istilahnya tuh the power of three gitu. The power of three itu bisa dikatakan ada istilahnya tuh ada 3. Yang pertama ada akumulasi gitu ya. Ada akumulasi market, lalu ada manipulasi dan distribusi. Nah, inilah pola yang biasanya sering terulang sebelum harga bergerak besar. Ada terjadi pergerakan besar. Akumulasi di sini gitu ya, akumulasi di sini itu biasanya ditandain dengan pergerakan sideways gitu. Ada terjadi pergerakan sideways dulu gitu kan. Lalu biasanya setelah ada terjadi pergerakan sideways itu di sanalah adanya terjadi pergerakan manipulasi. Biasanya ada terjadi breakout palsu lah, atau misalkan kena liquidity sweep dan lain sebagainya gitu. Lalu setelah ada terjadinya manipulasi, barulah di sanalah akan adanya terjadi pergerakan yang sangat impulsif atau pergerakan besar yang akan terjadi tentunya. Nah, itu polanya. Lanjut lagi, Coach. Kenapa market sering bergerak dulu sebelum arah sebenarnya itu terlihat nih, Coach? Nah, di sini tadi yang menggerakkan market itu yang sesungguhnya ya, memang faktornya itu fundamental gitu ya, mungkin yang akan menjadi penyebab utamanya gitu ya, faktornya itu fundamental. Tapi yang menggerakkannya itu tentunya manusia kayak gitu ya. Manusia dalam artian di sini tentunya ada sekelompok orang ya, bukan segelintir orang lagi sebenarnya, ini sekelompok orang kayak gitu kan, yang memang dimana orang-orang tersebut punya dana yang sangat besar dan yang bisa menggerakkan arah market kayak gitu. Nah, sekelompok orang tersebut itu membutuhkan yang namanya liquidity kayak gitu. Nah, liquidity ini stop lossnya para retail trader kayak gitu. Nah, jadi disinilah alur utama ketika harga itu sebelum terjadi pergerakan besar malah justru ada terjadi pergerakan manipulasi atau biasanya fake out kayak gitu kan, kayak tadi misalnya, atau kena stop loss hunter dulu kayak gitu. Nah, di sanalah stop loss para retail trader itu menjadi bahan bakar bagi para big player tentunya. Gitu. Terus kalau siklus kayak gini tuh sering terjadi berulang gak nih, Coach? Sering banget, sering terjadi berulang, apalagi di gold ya, apalagi kasusnya di XAUUSD sering banget terjadi pergerakan-pergerakan seperti ini tentunya. Oke. Kayak gitu. Lanjut lagi nih. Gimana caranya sederhana untuk menghindari jebakan seperti kayak gini nih, Coach? Cara sederhana mungkin ya untuk menghindari jebakan-jebakan market seperti ini tentunya yang pertama, perbanyak belajar, itu yang pertama ya. Perbanyak belajar, perbanyak ilmu gitu kan. Karena di trading itu memang bukan hanya sekedar support resisten aja kayak gitu ya, tapi banyak sekali tentunya dinamika market yang terjadi kayak gitu. Lalu yang kedua tentunya tips dari saya mungkin ya tadi gitu ya, pelajarin akumulasi, manipulasi, distribusi, itu salah satu anatomi pergerakan market gitu ya. Lalu yang ketiga itu pelajari juga liquidity kayak gitu. Nah, dengan kita mempelajari liquidity, kita bisa meminimalisir jebakan yang terjadi di market kayak gitu. Memang meskipun nggak sepenuhnya bisa kita hindarin gitu kan ya, tapi setidaknya kita bisa minimalisir tentunya. Itu sih tips-tipsnya. Dan jangan lupa juga tentunya untuk kita bisa batasin resiko kayak gitu. Oke, terus kapan nih waktu yang aman buat entry di XAUUSD nih? Oke, sebelum ke kapan waktu yang aman, nah kita berbicara dulu ke kapan waktu yang nggak aman kayak gitu ya. Kapan waktu yang nggak aman? Ada juga nih di sini waktu yang memang terkenal kurang aman kayak gitu. Nah, biasanya yang terkenal itu ada dua ya. Terkenal itu ada dua. Open Market London. Open Market London berarti Open Market London kalau di Indo khususnya waktu Indonesia bagian barat gitu ya, berarti di jam 1 siangan lah. Jam 1 jam 2 siang. Itu Open London tuh. Open Market London. Nah, itu biasanya ada terjadi pergerakan manipulasi. Nah, gitu. Biasanya dia terkenal dengan kill zone kalau misalkan di pembahasan ICT mungkin nanti. Lalu di yang kedua nih, Open Market Amerika. Opennya bukan ya pas pembukaannya aja kayak gitu, pas pembukaannya aja. Untuk kesananya itu biasanya udah mulai kelihatan tuh arah marketnya kayak gitu. Nah,
Jadi itu yang perlu kita hindarin tuh, jam-jam tersebut. Open market London, Sama. open market US kayak gitu. Itu opennya ya, bukan isinya kayak gitu. Iya, Opennya oke, aja. berarti pas Seperti pergantiannya itu ya. Betul. Jadi yang paling aman ya tentunya setelah open market, misalkan 1 jam setelah open market London, 1 jam setelah open market US. Nah itu yang cukup lumayan aman lah Siap. untuk kita trading. Terus lebih baik kita tuh menunggu atau langsung masuk nih ke market nih coach. Nah, tentunya kalau misalkan berbicara bagusnya ya untuk kita entry, terkadang ya market itu sebenarnya nggak jarang juga ngasih konfirmasi entry kayak gitu. Jadi kasihan juga nih kalau misalkan teman-teman memang dari tadi nunggu gitu, dari tadi nunggu lama nih nunggu konfirmasi entry tapi kenyataannya nggak ada konfirmasi entry. Malah justru harga dia cuman ngambil liquidity doang gitu ya, atau nge-sweep doang karena memang pergerakan market itu sangat impulsif sekali kayak gitu, jadi nggak sempat untuk entry kayak gitu. Jadi biasa terkadang memang yang terlalu menunggu juga nih gitu kan selalu ketinggalan kayak gitu. Nah tentunya di sini ada 2 alternatif gitu kan untuk tips dari saya. Mungkin yang pertama tentunya teman-teman bisa lakukan aggressive entry gitu ya, yang tapi dengan catatan tentunya kita harus tetap punya batasan risiko juga meskipun kita mau aggressive entry tanpa nunggu konfirmasi entry kayak gitu ya. Lalu yang kedua, kalau memang misalkan teman-teman tradingnya tipenya benar-benar pengen cari aman banget, tentunya harus benar-benar nunggu konfirmasi entry kayak gitu. Itu yang paling yang paling aman lah bisa dibilang kayak gitu. Terus gimana nih coach cara tetap tenang nih biar biar tradingnya lebih santai tapi pas pergerakan market itu lagi cepet nih coach? Tentunya kalau misalkan kita mau lebih tenang lagi ya menghadapi market yang sangat bergejolak banget, apalagi di akhir-akhir minggu ini gitu ya, itu luar biasa banget khususnya di gold kayak gitu ya. Jadi kita untuk menghadapi market seperti itu tentunya yang pertama harus tetap tenang gitu ya. Dan tipsnya untuk tetap tenang itu sebenarnya yang pertama tentunya jam terbang sih memang kayak gitu ya, jam terbang betul. Itu jam terbang. Jadi teman-teman tuh harus benar-benar banyak perbanyak latihan, perbanyak analisa juga, perbanyak belajar juga. Itu sih yang akan menambah wawasan dan pengalaman dan jam terbang kita juga tentunya. Itu. Lalu yang kedua tentunya kita harus punya plan trading sebelum kita entry. Gitu. Jadi biar tenang nih gitu ya, kita punya plan trading gitu ya, udah kita ukur juga nih, oh kita punya batasan resiko di berapa dolar, di kita entry-nya di harga berapa, stop loss-nya di harga berapa, TP-nya di harga berapa. Itu insya Allah nanti bisa kita lebih tenang nih gitu. Berarti untuk entry. Lebih ke ilmu juga penting ilmu sangat penting banget tentunya, dan plan trading gitu sih, plan trading. Terus lanjut nih, apa yang seharusnya trader lihat selain arah naik sama turun nih coach? Tentunya yang pertama, selain melihat arah naik atau turun di market, itu yang pertama kita juga harus perbanyak juga literasi dari berita-berita fundamentalnya kayak gitu, itu juga membantu juga. Lalu yang kedua tentunya batasan-batasan harga seperti misalkan support resisten gitu kan, itu juga sangat membantu. Lalu yang terakhir itu di liquidity kayak gitu, liquidity. Jadi itu juga penting banget. Jadi dengan liquidity ini tadi gitu kan ya, kita bisa meminimalisir atau menghindari pergerakan manipulasi di market gitu. Terus lanjut lagi nih, gimana cara mulai berpikir seperti pemain besar nih coach? Nah tentunya ini juga sangat penting banget ya. Kita sebagai retail trader memang tidak ada kemampuan untuk menggerakkan market kayak gitu ya. Betul. Dan yang menggerakkan market itu tentunya para big player. Nah, maka dari itu kita sebagai retail trader itu harus mengikuti pergerakan dan jejak para big player tentunya. Dengan cara apa? Tentunya tadi kita harus belajar juga, banyak-banyak belajar gitu ya. Dan tadi udah saya sebutkan juga beberapa pola gitu ya, beberapa pola yang terulang yang terjadi di market gitu kan, yang akan memanipulasi. Lalu seterusnya kalau misalkan saya sih karena expertnya di bidang teknikal gitu ya, dan saya pelajarin metode SMC gitu ya, Smart Money Concept, dan ini salah satu metode yang memang membantu untuk kita bisa mengikuti pergerakan arah big player gitu. Oke. Lanjut nih coach, apa pertanyaan penting yang harus ditanyakan nih sebelum entry? Pertanyaan dalam hal apa tuh pertanyaannya maksudnya? Pertanyaan mungkin untuk diri sendiri lebih meyakinkan gitu. Oke, paham. Menarik ya. Oke. Mungkin sebelum kita entry tentunya yang perlu kita tanyakan kepada diri sendiri gitu ya mungkin ya. Itu yang pertama, kesanggupan dari segi resiko
kayak gitu. Dari segi menghadapi risiko. Itu sih yang pertama. Terkadang kita tuh pengen cepat entry, tapi kita nggak mau ketika harga itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan di awal, gitu kan? Atau apa namanya? Ya istilahnya tuh kena stop loss lah, kayak gitu. Itu biasanya kita kurang terima tuh, Iya, betul. kayak gitu. Memang ya hal wajar gitu ya. Siapa juga yang mau kan rugi kayak gitu. Nah, di sanalah mungkin pertanyaan di awal yang perlu kita tanyakan kepada diri sendiri gitu kan. Tadi yang pertama kita harus punya plan trading gitu ya. Nah, setelah kita punya plan trading, sebelum kita entry-kan, sebelum kita tradingkan plan trading kita tadi gitu ya, kita tanyain dulu nih, dengan batasan resiko sekian gitu ya, yang udah tadi kita planning kan, itu kita berani nggak, kita terimakan nggak nih gitu ya, resikonya segini gitu. Kalau misalnya terimakan, kita terima nih, kita legowo gitu ya. Kalau misalnya stop loss, oh ya udah gitu kan, berarti belum rezekinya gitu kan. Nanti kita cari setup baru lagi kayak gitu. Nah, kalau misalnya terima, silakan lanjutkan entry-kan gitu kan ya, atau tradingkan plan-nya kayak gitu. Kalau misalnya enggak, misalnya keberatan nih, gitu ya, stop loss-nya misalkan kegedean, stop loss-nya seluas samudra kayak gitu. Nah, jangan di-entry-kan, jangan dilanjutkan, paling nunggu entry atau setup berikutnya kayak gitu. Itu sih mungkin kalau dari saya. Oke, coach, dari pembahasan kita dari awal sampai tadi ya, Ya. nah itu pesan apa yang bisa buat para trader di luar sana dan poin penting apa yang harus diingat nih buat para trader? Oke, tadi sebenarnya memang penjelasannya sangat udah jelas banget ya gitu kan. Pesan dari saya mungkin dengan penjelasan tadi gitu ya, penjelasan tadi itu yang pertama, jangan pernah berhenti belajar. Itu yang pertama gitu ya, karena gini teman-teman, itu market itu dinamis. Artinya dinamis di sini dalam artian market itu beda banget lah dengan market sebelumnya ya gitu kan, dengan market lama gitu kan. Mungkin di sebelum Covid lah itu sangat beda banget karakteristiknya dengan market modern saat ini kayak gitu. Kalau misalkan mungkin dulu mah misalkan ada terjadi perang nih, itu ada terjadi perang, gold itu dia langsung respon naik kayak gitu. Tapi sekarang enggak. Di market modern saat ini itu enggak, malah justru turun ya, malah justru turun kayak gitu kan. Nah, itulah di sanalah kita udah bisa belajar bahwasannya, kita udah bisa sadar juga bahwasannya di market itu ternyata nggak semulus seperti yang diharapkan kayak gitu. Terkadang memang apa namanya ya, harga itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kita harus bisa menyesuaikan. Kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi market yang sedang terjadi saat ini. Maka dari itu jangan pernah berhenti belajar. Itu aja sih kalau dari saya. Luar biasa banget ya untuk materi podcast kali ini, benar-benar daging disampaikan sama Master Widi dari awal sampai akhir, itu benar-benar daging ya teman-teman. Terima kasih juga atas waktunya Coach Widi, penjelasannya benar-benar ini tuh menarik banget ya gitu. Semoga membantu dan bermanfaat tentunya. Bermanfaat buat teman-teman di luar sana, para trader-trader yang lain. Terima kasih udah ngikutin podcast kali ini dari awal sampai akhir. Devi izin pamit undur diri, dan juga terima kasih ya Coach Widi untuk waktunya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan see you. Bye.